Loh ini nyata nih, saya bukan ngomong hoak nih. Nyata ini luar biasa Bu, saya saksi matanya Bu. Kita udah siaga 1 Pak Bu. Ini bukan saya ngomong hoak ini saya saksi mata. Allah gerakkan langkah saya menuju Tanah Abang, Allah kasih lihat lagi. Nih aslinya. Saya lagi jalan di tengah-tengah sendirian ditembakin sama dia. Saya udah bingung pengen kabur ke belakang susah, ke kiri kanan susah, udah bego jalan lurus begitu. Udah jalan lurus tahu-tahu di belakang ada yang pesol, saya angkat kaki cus dia lewat. Cus. Wah, enak juga kata saya nih. Saya angkat lagi cus cus. Waduh, enak juga nih begini. Akhirnya saya balik badan lagi, woi berhenti, kenapa lu tembakin? Padahal orang masa udah pada mundur. Datang komandan Brimob, ngapa lu ngurus-ngurusin gua? Ngapa lu ngatur-ngatur gua? Kata dia begitu. Saya jawab begini, goblok kan lu yang tadi nyuruh ono mundur. Saya bilang begitu Bu. Dia bengong langsung, saya bilang goblok, dia diem. Udah beres begitu datang anggotanya, saya ditembak di belakang. Ditojos begini sama pistol. Udah beres ditojos-tojos sama pistol, anak buah saya dipuktum. Yang satu lagi dijorokin namanya. Buah. Yang belakang teriak, tangkap dan. Saya jawab, tangkap apa lu tolol goblok, saya gituin. Saya bilang begitu, apa lu tangan-tangan ke gua? Kan katanya lu tadi suruh mundur. Orang udah pada mundur, kenapa lu tembak-tembakin? Ini Brimob biadab. Nih catet tel, jangan sampai kurang nih catatannya. Itu Brimob biadab itu. Udah beres dia muter di ujung Pak Bu. Dia sampai di Masjid Al-Makmur ditembakin dalamnya. Jadi itu bukan hoak. 3 masjid diberendel sama Brimob. Itu bukan saya ngomong hoak, saya saksi matanya. Saya duduk di putaran Tanah Abang, saya ngeliatin dia lagi ditembakin. Cuma saya nggak tahu ditembakin masjid. Itu langsung imam masjid ngomong, ditembak, masjid ditembak. Luar biasa orang Tanah Abang, saya salut sama mereka. Keluar semua. Nggak ada satupun juga. Bahkan istri-istri ngomong, masjid ditabrak, dibakar, ditembak. Bangun lu, nih gongoknya, nih semuanya, nih semuanya. Dikasih sama bininya, luar biasa. Dan yang lebih biadabnya lagi, mereka berangkat ke markas pertamburan orang lagi pada tidur ditembakin. Ibu tahu, bapak tahu yang mati udah berapa sekarang? Hampir 60 orang. Ratusan orang masih hilang. Ponakan saya sampai hari ini belum ketemu. Ini bejatnya Brimob. Dan Brimob itu bukan bejat, tapi ada yang lebih bejat lagi. Siapa? Pimpinan mereka. Kita udah siap. Loh ini nyata nih, saya bukan ngomong hoak nih. Nyata ini luar biasa Bu, saya saksi matanya Bu. Udah beres gitu dibuka, saya bingung. Mundur, gua malu. Udah pakai udang-udang, pakai pasukan ada dalam motor. Akhirnya saya standarin motor, cekrek. Nyamperin Wakapolres. Pak Kiai, begini Pak Kiai, ini tolong masa suruh bubarin. Emang kenapa Pak? Warga Tanah Abang ada yang ketangkep, dia minta dibebasin lagi 3 orang. Oh begitu, siap. Kalau begitu saya mau tanya dulu sama Bapak. Saya tanya Bu, satu pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh dia. Pak, saya mau nanya sama Bapak dulu. Saya dari tadi ngeliat di TV rame terus. Saya pengen tanya sama Bapak satu doang nih. Intel lu catet tel ya. Ini ada Intel nih, lu catet tel. Rekam lu melu lu. Kagak rekam goblok lu. Saya tanya sama dia cuma satu kalimat Bu. Ibu nggak bakalan mikirin, Bapak nggak bakalan nyampe. Saya tanya cuma begini doang ke dia. Pak, saya mau nanya sama Bapak. Kenapa Bapak sebagai aparat dan saya warga mau diadu domba? Saya tanya begitu kelagapan. Ya itu nanti aja dijawabnya Pak Ustadz. Begitu kata dia. Oh begitu Pak. Ya udah siap. Berarti saya sudah harus mundur. Harus mundur. Akhirnya saya mundurin Pak Bu. Semua warga mundur 200 meter. 200 meter mundur. Langsung itu yang punya komando Brimob. Pasukan! Tembak! Masya Allah. Saya lagi jalan di tengah-tengah sendirian ditembakin sama dia. Saya udah bingung pengen kabur ke belakang susah, ke kiri kanan susah, udah bego jalan lurus begitu. Udah jalan lurus tahu-tahu di belakang ada yang pesol, saya angkat kaki cus dia lewat. Cus. Wah, enak juga kata saya nih. Saya angkat lagi cus cus. Waduh, enak juga nih begini. Akhirnya saya balik badan lagi, woi berhenti, kenapa lu tembakin? Padahal orang masa udah pada mundur. Datang komandan Brimob, ngapa lu ngurus-ngurusin gua? Ngapa lu ngatur-ngatur gua? Kata dia begitu. Saya jawab begini, goblok kan lu yang tadi nyuruh ono mundur. Saya bilang begitu Bu. Dia bengong langsung, saya bilang goblok, dia diem. Udah beres begitu datang anggotanya, saya ditembak di belakang. Ditojos begini sama pistol. Udah beres ditojos-tojos sama pistol, anak buah saya dipuktum. Yang satu lagi dijorokin namanya. Buah. Yang belakang teriak, tangkap dan. Saya jawab, tangkap apa lu tolol goblok, saya gituin. Saya bilang begitu, apa lu tangan-tangan ke gua? Kan katanya
makanya lu tadi suruh mundur, orang udah pada mundur, kenapa lu tembak-tembakin? Akhirnya Bu, dia belajar tembak-tembakan di situ. Nembaknya itu bukan ke atas Bu, nih ke bawah. Alhamdulillah ke arah saya, alhamdulillah atas izin Allah. Itu mah lagi beruntung doang, lagi beruntung itu mah. Orang mak gua ngeliat gua nangis, langsung nelpon, pulang lu, ntar lu mati. Kagak jadi Mi, kagak mati, alhamdulillah masih hidup. Bini saya langsung WA, Bi, ulang iya ntar gue pulang, tenang aja, buruan pulang. Umi mikirin apa lu? Ntar juga kalau gue mati mah tinggal dikuburin doang. Jawab Umi, jangan gitu Bi, Umi kan masih muda. Ya biarin. Ya Allah, udah beres Bu, ditembakin semua. Ini brimob biadab. Nih catet tel, jangan sampai kurang nih catatannya. Itu brimob biadab itu. Udah beres, dia muter di ujung Pak Bu, dia sampai di Masjid Al-Makmur ditembakin dalamnya. Jadi itu bukan hoak. 3 masjid diberendel sama brimob. Itu bukan saya ngomong hoak, saya saksi matanya. Saya duduk di putaran Tanah Abang, saya ngeliatin dia lagi ditembakin. Cuma saya nggak tahu ditembakin masjid. Itu langsung imam masjid ngomong, ditembak, masjid ditembak. Luar biasa orang Tanah Abang, saya salut sama mereka. Keluar semua, nggak ada satupun juga. Bahkan istri-istri ngomong, Pak, masjid ditabrak, dibakar, ditembak, bangun lu, nih kongoknya, nih semuanya, nih semuanya. Dikasih sama bininya, luar biasa. Tanya orang menurang Bogor mah, menurang Bogor, ulah keluar, ke baik. Kesedia baik ngintip. Betul nggak? Ayo ngaku. Nggak, saya ingat jihad, ulah ke baik. Ya Allah, beres ditembakin Pak Bu, saya duduk di tengah-tengah. Tuh anak saya, saksinya. Saya duduk di tengah, saya minum air. Disamperin sama dia, bubar. Kata saya, aus bos, aus, minum dulu, gue capek dari sono jalan. Ya Allah, ya Robi, untung gue kagak ditembak sama dia. Bubar, kata dia, bubar. Saya bilang gentak-gentak, sampai 5 motor. Masya Allah Bu, terjadilah peperangan sengit sampai jam 8. Dan yang lebih biadabnya lagi, mereka berangkat ke markas pertamburan, orang lagi pada tidur ditembakin. Ibu tahu, Bapak tahu yang mati udah berapa sekarang? Hampir 60 orang. Ratusan orang masih hilang. Ponakan saya sampai hari ini belum ketemu. Ini bejatnya brimob. Dan brimob itu bukan bejat, tapi ada yang lebih bejat lagi. Siapa? Pimpinan mereka. Kita udah siaga 1 Pak Bu. Ini bukan saya ngomong hoak ini saya saksi mata. Allah gerakkan langkah saya menuju Tanah Abang, Allah kasih lihat lagi, nih aslinya. Ternyata kita nggak ada yang namanya membantah. Pas saya pulang Bu, saya lihat di TV semua, apa tulisannya? Perusuh dibubarkan oleh polisi. Gua dikata perusuh. Waduh, kata gua suwe juga. Terkenal mah terkenal, cuma tulisannya perusuh. Ya Allah, ya Rabbi, masih ada semua tayangannya luar biasa. Langsung Kapolsek telepon saya, Ustadz nggak apa-apa, alhamdulillah Ustadz, yang penting Ustadz nggak apa-apa. Kenapa? Ini rezim lagi biadab, sangat-sangat biadab. Makanya Bapak Ibu waspada ya semua. Saya bukan nakut-nakutin nih. Ini bisa jadi pengajian kita nanti diintimidasi terus, bisa jadi. Bukan saya ngomong bohong ini. Makanya kita harus lawan. Lawan dengan apa Ustadz? Kita nggak punya senjata, kita nggak punya apa-apa. Lawannya gampang, pakai doa. Doa aja, doa. Ini kan banyak begini kan, doanya pasti ada yang nyangkut ini. Amin nggak Pak? Ya Rabbal. Doa silahul mu'minin. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Lihat semuanya, nggak ada yang menang melawan doa. Bahkan ketika Rasulullah SAW, ketika terjadi perang Badar, luar biasa. Apa yang Rasul minta? Rasul nggak minta apa-apa. Langit datang, gunung datang, pasukan Jibril datang, ingin membantu Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Wahai Jibril, wahai langit, wahai gunung, aku tidak mau bantuanmu. Yang aku ingin bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang ngasih pertolongan. Apa yang Allah tolong dalam peristiwa Badar? Allah berikan debu Badar namanya. Kalau ada yang umroh pernah nyampe ke Bukit Badar, Bukit Badar itu adalah bukit yang paling indah. Dia punya pasir tapi nggak menempel di anggota tubuh kita. Ini adalah pasir-pasir yang dulu nolongin Nabi dalam perang Badar. Ketika perang Badar terjadi, ratusan bahkan jutaan semuanya 3.000 pasukan Yahudi kalah dengan 300 orang Muslim.